Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Nama saya Muflihun atau juga biasa dipanggil Sterben. Di video kali ini kita akan sharing atau belajar mengenai standar vibrasi, yaitu lanjutan dari video kemarin. Untuk teman-teman yang belum nonton atau belum memahami berkaitan dengan analisa vibrasi atau vibrasi analisis, itu bisa menonton video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi, atau bisa juga klik di rekomendasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas standarisasi dari vibrasi itu sendiri. Jadi kan dalam menentukan suatu mesin atau menjudge kondisi suatu mesin apakah masih boleh atau dalam ranah operasi ataukah sudah mendekati bahaya ataukah harus segera dilakukan perbaikan, bukan hanya berdasarkan feeling atau ngawur. Jadi kalau cuma kira-kira saja kan nanti masing-masing teknisi ataupun ahli akan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas standarisasi atau standar untuk menentukan apakah suatu mesin itu dikatakan performanya baik dalam hal vibrasi ataukah performanya sudah menurun atau bahkan harus segera dilakukan perbaikan. Nah, kita akan spesifik membahas ISO 10816-3. Nah, walaupun ada standar-standar lain, tapi standar ini yang umum digunakan. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang dibakukan oleh ISO. Yang pertama ada velocity, kemudian ada displacement. Sebenarnya ada satu parameter lagi di dalam pengukuran menggunakan vibration meter. Biasanya itu ada akselerasi. Tapi di sini ISO tidak mengatur tentang akselerasi ya. Mungkin karena indikator akselerasi ini pada data vibrasi mengacu pada frekuensi yang tinggi. Yang mana frekuensi tinggi ini biasanya karakteristik dari frekuensi tinggi itu amplitudenya rendah. Nah, namun dalam menentukan apakah terdapat kerusakan atau tidak, itu dari velocity walaupun amplitudenya rendah, itu tidak bisa kita tentukan apakah mesin itu dalam kondisi baik atau telah mengalami kerusakan. Nah, misalkan bearing atau gear ya yang memiliki frekuensi tinggi. Nah, itu biasanya untuk menentukan kondisinya itu dibutuhkan analisa spektrum. Jadi di situ mode akselerasi dilakukan untuk pengukurannya. Misalkan gear mesh itu frekuensinya tinggi, jika mengacu pada akselerasi tidak terlihat karena amplitudenya rendah. Namun amplitude rendah tidak menjamin kalau dari gear mesh itu tidak ada kerusakan di dalam gearbox. Nah, dari hal tadi mungkin itu yang membuat ISO tidak mengatur mengenai standar bakunya untuk akselerasi dan hanya mengatur untuk velocity dan displacement. Oke, kemudian untuk velocity dan displacement itu, velocity digunakan untuk medium frekuensi, yaitu yang di atas mesin-mesin yang di atas 600 rpm. Sementara untuk displacement itu untuk frekuensi rendah, yaitu mesin-mesin di bawah 120 rpm. Nah, kemudian cara membaca tabel ISO 10816-3 ini, yaitu yang pertama di sini ada kolom yaitu grup. Dibagi menjadi grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Dan di atasnya ada tipe mesin atau machine type, yaitu large machines atau mesin ukuran besar. Di sini diukur dari KW-nya, yaitu dari 300 kW sampai 50 MW atau diukur dari powernya ya. Nah, kemudian ada grup 2. Grup 2 ini
medium size machine. Nah, ini dari 15 kW sampai 300 kW. Nah, kemudian di sini untuk pompa. Nah, jadi grup 3 dan grup 4 ini untuk beban atau pompanya. Bisa pompa radial, aksial, atau mixed flow. Nah, grup 1 dan grup 2 untuk penggerak atau mesinnya atau motor. Nah, kemudian di sini ada foundation. Ini ada rigid dan fleksibel ya semuanya. Ada dari grup 1 sampai grup 4 ada tipe rigid dan fleksibelnya. Teman-teman tentu sudah sering ya menjumpai fondasi yang rigid maupun yang fleksibel lah, sudah mengetahui. Untuk rigid itu dengan fondasi yang padat ya, kokoh. Sementara yang fleksibel itu berongga dan biasanya ada pegas atau karet ya. Nah, oke. Kemudian untuk cara membacanya, di sini terdapat warna hijau, kuning, oranye, dan merah, dan dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, kalau kita lihat deskripsi di sini, untuk warna hijau ini menandakan new machine condition atau kondisi mesin baru. Kemudian untuk warna kuning ini atau B ini menandakan unlimited long term operation allowable atau diizinkan beroperasi dalam jangka panjang. Kemudian untuk yang C ini warna oranye itu short term operation allowable, yaitu boleh operasi dalam jangka pendek. Ini direkomendasikan untuk mesin di running atau dioperasikan dalam kondisi darurat saja atau emergency. Sementara yang merah ini yang berarti vibration cause damage atau bisa menyebabkan kerusakan atau sudah terjadi kerusakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Adapun kalau kita mau tetap untuk mengoperasikan mesinnya, maka biasanya itu disebut RTF atau run to failure. Jadi ketika benar-benar rusak, baru kita lakukan perbaikan secara menyeluruh atau bahkan diganti mesin yang baru. Oke. Kemudian ini untuk yang hijau, ini untuk velocity ini milimeter per second RMS. Nah, ini misal kita akan kita mempunyai data vibrasi sebagai berikut. Nah, kemudian kita memiliki contoh di sini ya. Ini mesin A. Misal setelah kita lakukan pengukuran vibrasi di titik ini, yaitu dari ini kita sebut dari titik 1 untuk vertikal, horizontal, dan aksial. Kemudian titik nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, didapatkan data ini. Kemudian kita akan menentukan apakah dari data ini apakah motor tersebut kondisinya baik atau tidak. Nah, yang pertama kita perlu ketahui yaitu di sini untuk tipe mesinnya itu apakah ukuran medium termasuknya ataukah untuk ukuran besar atau large machine. Nah, misalkan ini 42 kW, berarti masuk ke grup 2 untuk sisi motornya. Jadi di grup 2 ini kita lihat pondasinya. Nah, di sini rigid ya. Nah, jadi kita sesuaikan. Nah, di sini terdapat data dari 1V, 1H di sini, kemudian 1A. Nah, untuk aksialnya. Kemudian 2 untuk sisi input motornya ya, dan seterusnya. Nah, kita akan menentukan apakah vibrasi ini masih masuk dalam aman operasi atau tidak. Nah, karena ini grup 2, kita lihat. Nah, ini kelompok hijau itu batasnya di 1,4. Nah, 1,4 apakah di sini lewat? Nah, lewat semua ya. Nah, kemudian
berapa dari yang 1V? 2,6. Nah, 2,6 berarti masih di bawah 2,8 di sini, masih masuk ke dalam ini apa? Pre-warning kuning. Kemudian dan seterusnya. Nah, kita lihat sekilas di sini ada yang apa? Dengan nilai paling tinggi yaitu 7,1 dan ternyata 7,1 untuk grup 2 dengan pondasi rigid itu sudah danger, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Nah, adapun perbaikan yang dilakukan itu kalau kita sudah menganalisa spektrumnya, bagaimana yang dijelaskan di video sebelumnya, maka akan spesifik apakah kerusakan terdapat pada bearing, ataukah unbalance, atau misalignment, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menentukannya. Dari sini, dari standar ini kita bisa menentukan apakah masih layak operasi atau dalam aman operasi atau tidak. Nah, setelah kita membaca ini, nah ini bisa diteruskan sendiri ya ke bawah. Nah, disimpulkan setelah dari sisi motornya saja itu bisa disimpulkan bahwa mesin ini itu perlu dilakukan perbaikan. Kemudian untuk yang displacement, kita lanjut. Ini hanya berbeda satuannya. Ini mikro ya, mikrometer ya. Nah, ini untuk displacement. Oke. Sekian untuk video kali ini. Apabila ada saran ataupun masukan dari teman-teman sekalian, bisa dituliskan di kolom komentar, atau bagi teman-teman yang mengenal saya, bisa langsung ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.